Hai Sobat Lancong. Ini kita baru selesai makan nih tadi nih. Makan di mana tadi nih? Iya, kita lagi tadi makan di Cafe Uji Nyali. Cafe Uji Nyali. Nah, sesuai janji kita tadi nih, Sobat Lancong, Iya. kita bakal nge-review Nah, tempat-tempat iya bener. Kita bakal yang nge-review horor tempat-tempat horor yang di sekitaran Bandung. yang katanya sih horor gitu. Oke, nah Sobat Lancong, tempat yang pertama itu ada Rumah Gurita nih Sobat Lancong. Apa tuh rumah gurita? Nah, kalau Sobat Lancong pengen tahu nih, Rumah Gurita itu dianggapnya sebagai gereja penyembahan setan nih. Nah, Terus? di Rumah Gurita itu tuh dianggap setan-setan itu tuh tinggalnya tuh di sana nih. Oh, jadi sarang-sarangnya setan tuh di rumah gurita. Itu. Nah, Sobat Lancong, udah gitu di sana itu katanya ada gurita yang besar juga di Iya, iya, atapnya. Nah, gurita besar itu dianggap rajanya tuh di rumah gurita itu. Jadi rajanya setan-setan tuh ya gurita itu dianggap. Tapi ya, sebenarnya cerita sebenarnya ya nih ya. Gimana tuh nih? Jadi cerita sebenarnya nih Sobat Lancong, rumah itu tuh adalah rumah yang apa sih namanya? Apa tuh? Dibangun. Iya bener, dibangun nih dari seorang arsitektur dari ITB. Oh iya. Iya bener, dari ITB. Nah karena seorang yang punya rumah itu pengen banget nih, suka banget sama yang namanya gurita, makanya ada gurita di atas rumahnya. Makanya ada gurita gede itu Bener, tuh iya. karena orangnya suka gurita. Iya karena dia cinta gurita, jadi nggak ada yang namanya sarang-sarang setan itu. Gitu. Terus juga bisa dilihat ya katanya nih kalau di dinding apa sih kaca rumahnya itu tuh ada kayak jenis kayak bentuk kartu domino. Iya, karena dia Itu emang kenapa tuh? seneng desain-desain kayak gitu dan seneng sama gurita. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sarang-sarang setan lah apa. Jadi itu. mungkin karena yang bangun rumah itu tuh suka gurita dan suka seni gitu ya, Iya, makanya suka seni-seni yang emang begitu ya kan. makanya bentuknya emang jadi agak mistis gitu dan Iya, mungkin karena orangnya juga nggak pernah ninggalin di situ kali ya. Iya. karena kosong. Oke, terus habis itu nih Sobat Lancong, setelah rumah gurita nih ada lagi yang tempat tuh dibilangin horor ya. Ada isu-isu horor juga. Iya benar, ada. Ini namanya. Itu ada di gedung SMA. Nah, iya gedung Nah, SMA 3 dan SMA 5. Nah, Sobat Lancong, isunya nih di SMA 5 SMA 3 itu ada hantu namanya siapa? Hantu Nancy. Nah, jadi nih Sobat Lancong, ternyata hantu Nancy itu adalah hantu yang katanya sering berkeliaran di lorong-lorong sekolahnya, Iya. terutama di kamar mandi. Katanya sih gitu, berarti harus hati-hati nih di kamar mandinya nih. Nah, terus habis itu yang gue denger ini Ya, ya. apa tuh? Hantu Nancy itu sebenarnya itu dari zaman kolonial Belanda. Wah. Jadi hantu Nancy itu tuh noni-noni cantik gitu, noni-noni cantik berasal dari kolonial Belanda yang dia tuh katanya bunuh diri di sana karena waktu itu tuh cintanya itu nggak direstui sama keluarga besarnya dan akhirnya dia bunuh diri. tetap aja ya nggak jauh-jauh dari urusan cinta. Kalau bahas cinta udahlah. Kalau ngebahas cinta udah lah, skip Itu aja. Kalau bahas cinta buat gue itu udah paling horor sih. Nah, Udah terhoror. terus abis itu katanya lagi, jadi pas zaman kolonial Belanda itu ada kecelakaan yang menewaskan satu keluarga tuh. Satu Itu keluarga di penuh. masih di SMA 5. Apa Nah, tuh? menewaskan satu keluarga itu akhirnya dibawa sama ambulan ke jalan Bahu Reksa nomor 8. Oh iya ya, ini tahu nih, kayaknya pernah ada filmnya. Hantu ambulans, bukan? Nah, iya itu. Nah, jadi sebenarnya hantu ambulans itu tuh sekarang sih katanya nih dalam udah dijadiin distro. Oh iya. Iya, rumah ambulannya udah dijadiin distro. Oh, udah jadi distro. Makanya nih ambulannya itu tiap malam udah ditutup dengan kain. Jadi katanya sih udah nggak pernah bunyi-bunyi lagi malam-malam karena udah dirawat, Gitu. udah bener-bener terawat gitu. Jadi sekarang udah jadi distro, udah nggak serem lagi berarti? Udah nggak serem lagi. Untungnya belum pernah ke sana ya. Tahu juga ya. Aduh. Kalau cerita-cerita mistis emang hawanya hawa-hawa beda gitu ya. Iya, bener banget sih. Nah, Iya. Sobat Lancong, itu tadi beberapa tempat yang emang horor dan memiliki isu-isu mistis di Iya, Bandung isu-isu ya. mistis. Tapi sebenarnya asal kita nggak mengganggu, nggak Mereka bakal juga ada. nggak bakal ganggu Iya, dan bener. sebenarnya pasti ada asal muasalnya kenapa Iya. itu dibilang mistis sih. Tergantung bener. bagaimana orang menganggapnya itu Menganggap. tempat ya. Nah, Sobat Lancong, tadi kita udah dari mana aja? Tadi kita udah ke
Taman Pramuka. Di Taman Pramuka juga ternyata nggak ada hal mistis ya. Iya. Dan nggak ada hal horor. Bahkan penjaganya pun bilang karena memang Taman Pramuka itu diperuntukkan untuk pendidikan dan kepramukaan. Terus habis itu kita dari Taman Pramuka kita ke Cafe Uji Nyali. Nah, yang dimana kita nyobain makanan-makanan yang emang bertema ya? Iya, bertema horor dan bertema juga horor. ada uji nyalinya. Bahkan kita tadi sempat interview sama salah satu model Tante Kunti ya. Tante Kunti. Ternyata Tante Kuntinya juga buatan. Tapi memang di sana kata pengelolanya sendiri emang ada kejadian mistisnya. Dan tadi terakhir kita ini udah nge-review tempat-tempat untuk sobat lancong, informasi seputar tempat-tempat yang horor dan memiliki mistis. Nah, dan untuk sobat lancong juga nih yang pengen ngasih recommended tempat silakan langsung ke Twitternya nih, Twitter Ikom Channel. Apa tuh Nin? Twitternya @ikomchannel dengan hashtag Ikom Lancong Recommended. Jadi teman-teman semua boleh rekomendasi tempat yang menurut kalian pengen diliput, pengen diulas informasinya sama kita bakal datengin. Oke? Dan kayaknya udah malam ya. Iya, ini udah malam, udah di penghujung acara. Suasananya juga jadi agak horor sih sebenarnya. Udah di. Oke, kalau gitu sobat lancong jangan lupa saksiin terus Ikom Lancong hanya di Ikom Channel. Ikom Lancong. We are the Explorer. Dadah. Bye.